Hai para pecinta halonik seru dan kreatif, selamat welcome to Exopeto TV. Hai teman-teman, balik lagi di channel Exopeto TV. Kali ini kita bareng sama dokter hewan Kamal Riza di samping saya. Selamat malam. Selamat malam dok, terima kasih atas waktunya dokter udah mengizinkan kami untuk datang ke sini. Ini BTW mungkin sebelumnya udah lihat video sama Mas Priyatna, kita malam banget ke sini karena kebetulan juga dokter tadi ada jam kerja juga, jadi kita boleh diizinkan untuk kesini teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah nih teman-teman yang terjadi pada kucing, lalu tips-tips bagaimana untuk memilih kucing yang sehat. Seperti itu sebelum kita ngekip ya dok ya. Benar. Oke. Jadi sebelumnya dok, terima kasih lagi sekali sudah mengundang kita untuk bisa datang ke sini menerima kita lah. Jadi gini dok, untuk pertama sebenarnya untuk permasalahan-permasalahan kucing itu yang paling sering terjadi umumnya apa aja sih dok? Permasalahan kucing ya? Wow, terlalu luas ya kalau misalnya ngebahas yang permasalahan umum kucing ya. Yang sering kejadian. Jadi gini, kita bagi yang gampangnya lah ya, kita yang agak membahayakan itu kan yang infeksius ya. Infeksius. Artinya ini ada masuk dari luar. Oke. Menimbulkan gangguan pada fisiologis dari hewan itu. Oke. Nah, pada saat ini terjadi penyebabnya macam-macam nih. Iya. Yang paling berbahaya Yang paling berbahaya. virus. Oke. Karena itu life threatening ya, Betul. mengancam nyawa. Nah, virus ini yang paling ditakuti kalau di kucing itu kelasnya parvovirus, itu namanya Panleukopenia. Panleukopenia. Panle. Orang nyebutnya Panle. Ya, Panle. Oke. Kalau di anjing parvo sebutannya. Kalau di kucing Panle. Sama persis ini. Coba beda penyebutan aja dok. Cuma beda spesiesnya. Oh beda spesies sih. Ya, Oke, virus jadi itu. Oke. spesiesnya berbeda. Jadi spesifikasinya dia ke kucing khusus. Oke. Nah ini kan nyerang saluran cerna nih, Oke. atas dan bawah. Bikin muntah, atas dia lambung, dan bawah menghancurkan saluran cerna bagian bawah, jadi nggak bisa nyerap. Fili-fili usus itu dihancurin. Oke. Sampai diare berdarah yang keluar. Oh. Gitu. Jadi nggak ada yang bisa masuk, keluar terus. Kalau tahun-tahun sebelumnya tren virus ini 1 tahun 2 kali lah mulai naik lagi. Oke. 1 tahun 2 kali. Dia biasanya pancaroba. Tapi tahun ini agak berbeda nih dari awal tahun kemarin nih. Seiring dengan COVID ya. Iya. Agak berbeda trennya yang saya temui di klinik ya. Jadi mereka di awal tahun itu sudah mulai muncul tuh. Di awal tahun. Awal tahun kemarin sudah mulai muncul. Malah sebelum Desember. Oke. Udah mulai Desember tahun kemarin terus sudah mulai naik tuh. Beranjak terus maksimalnya di Januari terus lanjut sampai Februari mulai turun dikit. Oke. Di Maret sempat mereda 2 minggu, 3 minggu, sebulan paling lama. Oke. Habis itu mulai naik Naik lagi. Jadi jedanya nggak lama, nggak kayak dulu. Oke. Berlanjut lagi 2 bulan sampai di bulan Mei mulai turun lagi. Oke. Juni naik lagi. Sekarang pun begitu. Jadi kemarin Agustus sudah mulai agak turun, sekarang September mulai naik lagi. Nah, karena saking berbahayanya ini, jadi tren ini banyak sih faktornya kalau saya lihat ya. Iya. Misalnya kita ngomong lah virus, ada banyak virus kan? Banyak banget. Banyak virus. Tapi yang di kucing itu ada 4 virus yang berbahaya buat mereka. Oke. Satu ini nyerang saluran cerna aja. Yang 3 ini nyerang saluran nafas. Cat flu disebutnya. Cat flu. Ya. Oke. Flu kucing. Flu kucing. Nah, kalau ngeliat kucing ingusan atau basah hidungnya, karena kucing normalnya itu kering. Harusnya kucing kering. Beda sama anjing. Anjing lembab ya. Anjing harus lembab. Ya. Oke. Kucing itu kering. Oke. Hidungnya kering. Nah, pada saat kucing mulai basah kelihatan hidungnya, Oke. itu sesuatu cat flu bisa arah ke sana. Salah satu 3 yang berbahaya ya dok ya untuk pernafasan. Iya. Jadi ada kalisivirus. Kalisivirus ini dia selain menyebabkan flu,
Dia juga mengakibatkan lesi itu apa ya? Sariawan lah ya, luka-luka kecil kayak gitu di sepanjang saluran cerna. Jadi di mulut, di hidung, rongga hidung misalnya ada kropeng-kropeng di hidung. Nah itu tanda-tanda tuh. Terus habis itu nanti di mulut, kalau dia sudah mulai masuk mulut ya ngiler jadi kucingnya. Ngiler terus itu berarti faktor itu ya dok ya? Baunya luar biasa kan itu. Terus ada juga kalis itu juga bisa ke tulang juga, bisa jadi lumpuh nantinya. Efek dari selain yang liur tadi bisa ke tulang juga jadi lumpuh. Jadi kalisi itu bisa sampai itu. Nah, yang paling berbahaya tren belakangan ini. Iya. Kalisi combine sama panle. Parah dok. Panle aja udah angka mortalitasnya sangat tinggi. Tambah kombinasi sama kalisi. Gitu. Sempurna lah. Sempurna. Jadi masalah banget. Jadi masalah pastinya. Nah, itu sih dok. Terus kebetulan nih dok, saya ada kasus. Jadi saya dulu sempat keep bengal pertama kali, khususnya. Itu ketika datang itu kelihatannya sehat, tapi lama kelamaan dia karakternya tetap aktif dok, tapi perutnya makin besar. Oke. Dokter pasti udah tahu deh. Perutnya makin besar. Terus dia makan sudah mulai berkurang, tapi aktif tetap. Dan dia setiap pagi selalu, saya kan free room. Pasti berjemur sendiri, gitu. Tiba pada waktunya itu dia tiba-tiba lemas dan saya bawa ke salah satu dokter. Dan ternyata ketika diperiksa, diketuk, dalamnya itu air. Itu sempat disedot dan lumayan banyak airnya. Nah, itu sebenarnya kenapa sih dok? Kalau masalah itu dok? Yang ini ya. Ini dekat sama tren kita yang penyakit saat ini. COVID. Itu coronavirus. Yang bermutasi. Coronavirus yang bermutasi. Itu namanya FIP, Valent Infectious Peritonitis. Ada dua tipe, ada tipe kering, ada tipe basah. Yang tadi disebutkan yang tipe basah. Jadi perutnya besar kayak kendi. Besar betul. Ya, bentuknya kayak kendi, kayak orang busung lapar ya. Kayak busung lapar. Atasnya kurus. Perutnya besar. Di bawahnya perutnya besar sekali. Benar. Sama cairan. Nah, kebetulan untuk FIP belum ada vaksinnya untuk di Indonesia. Dan belum ada kisah FIP sembuh. Hanya bisa bertahan lebih lama, ya ada kisahnya. Tapi kalau bisa sembuh belum ada kisahnya. Bener sih. Itu akhirnya kebetulan nama kucing saya Scooby itu tahun 2018-an kalau nggak salah dok. Itu saya keep dia, akhirnya membuskan napas terakhir. Itu sempat buat saya drop juga untuk pelihara kucing gitu sih dok. Maksudnya takut juga kita ya dok ya, itu kenapa maksudnya dengan kita wawasan kita sendiri tentang penyakit itu kita belum tahu gitu. Mungkin sekarang teman-teman sudah jelas. Jadi ketika teman-teman sudah lihat kondisi kucing kalian seperti apa yang dijelaskan dokter tadi, ya itu mungkin salah satu tanda-tanda dari permasalahan tersebut. Ya lebih baiknya langsung segera dibawa ke vet ya dok ya. Dikonsultasikan langsung ke dokter. Seperti itu teman-teman. Jadi FIP ini memang saya bilang tadi mutasi. Corona yang mutasi. Kalau rumah ataupun catering ataupun cat house yang punya lebih multi house cat lah, yang punya lebih dari satu kucing, kecenderungannya corona kalau dicek positif. Corona kalau dicek positif, tapi ini spesifik ke kucing. Spesifik ke kucing. Bukan ke manusia ya teman-teman. Jangan salah kaprah dulu. Nah, tapi dari sekian itu misalnya ada 20-30 ekor di sana. Yang bisa berpotensi untuk mutasi ini tidak bisa ditentukan berapa persen. Nah itu kan harus cocok bodinya. Habis itu ke seberapa virulen dari virusnya itu sendiri, seberapa ganasnya virus itu, dan kesempatan yang ada memang cocok nih waktu itu nih. Jadi memang harus cocok dulu, baru dia bisa bermutasi. Jadi yang sudah FIP tidak bisa menularkan FIP ke kucing yang lain. Harus mengalami mutasi sendiri. Itu selama ini teori yang saya tahu. Oke. Jadi tidak langsung pasti kena ya dok ya. Harus ada tahapannya untuk supaya dia bisa benar-benar menjadi corona FIP sendiri untuk ke kucing itu. Gitu ya dok ya. Nah dok, untuk dari 4 penyakit yang berbahaya dokter tadi sampaikan, yang pernafasan seperti itu. Nah itu kalau misalkan kita kan karena kalau kondisi di rumah kadang kita tengah malam, kadang dokter emang tidak ada, udah off jamnya. Nah itu apakah ada penanganan pertama yang bisa kita lakukan dok? Kalau misalkan ini gejala nih akan gangguan pernafasan nih, ini gejala akan seperti ini nih, gimana dok? Jadi gini,
Tadi yang 2 kan kita udah bahas nih. Iya. Kalisi sama pandai. Satu lagi, 2 lagi ada rhinotracheatis sama chlamydia. Oke. 2 ini selain dia menyerang saluran nafas, dia juga menyerang mata. Kalau ngelihat kasus mata sampai pecah, bola mata sampai pecah, bola mata nonjol, nah itu dia. Disertai sama flu. Nah, makanya jadi 4 virus ini yang disarankan untuk divaksinasi ini. Ini memang menimbulkan resiko menimbulkan kematian atau kerusakan yang parah. Gitu. Itu alasannya kenapa ada vaksinnya juga. Selain itu, memang saat ini yang bisa ditemukan di Indonesia memang 4 itu baru. Iya. Kalau rabies ya boleh lah, opsional tergantung kondisi kayak di Bali ya rabies diperlukan. Nah kalau misalnya penanganan, kalau chlamydia, rhinotra ataupun kalisi ini mungkin masih bisa pending sampai besok. Ya, biasanya masih bisa pending sampai besok begitu klinik buka. Tapi kalau yang pandai sebaiknya segera. Sebaiknya segera. Kalau pandai karena memang dia nggak ada yang bisa masuk, keluar terus kan lewat atas ataupun lewat bawah. Jadi kalau untuk pandai usahakan untuk bisa memasukkan infus itu ya dok, cairan tubuh entah mau pakai air kelapa, air madu, air gula, air putih juga masih perlu. Itu usahakan untuk bisa memasukkan, tapi sedikit cuma harus sering ya, karena sama seperti pada saat kondisi lambung kita lagi teriritasi, pada saat dikasih masukan yang terlalu banyak akan keluar gitu. Jadi baiknya sedikit-sedikit tapi sering. Susu boleh, tapi susu kucing itu punya kecenderungan yang dewasa itu dia nggak punya enzim pemecah laktosa. Jadi usahakan yang LLM, low laktosa, atau carilah susu kucing. Lebih baiknya seperti itu ya dok. Jadi penanganan memang harus memasukkan sesuatu, harus sesegera mungkin ke dokter. Jadi gejalanya sih kalau pandai kan jelas sekali ya. Biasanya ya muntah, diare. Tapi kadang-kadang ada yang nggak kelihatan sih. Ada yang nggak kelihatan. Ya itu yang bahaya dok. Itu yang bahaya. Tiba-tiba lewat gitu. Iya, itu yang bahaya benar. Baru udah parah banget. Benar. Nah itu sih dok. Terus kebetulan saya juga saya kesini bawa kasus jadi kebetulan saya juga ada kasus yang pernah saya lihat dok. Jadi kebetulan salah satu kucing Persia Himalaya itu dia di lidahnya di pangkal lidah, pangkalnya di belakang dok ya. Itu ada tonjolan. Dan itu buat si kucing juga itu tadi berliur, mungkin karena nggak nyaman, makan juga susah mungkin karena nahan sakit. Nah itu dia untuk penanganannya apakah harus operasi kah ataukah ada disemprot cairan atau gimana dok sebaiknya? Saya nggak lihat kasusnya langsung ya. Nih tonjolan itu apakah setiap sesuatu yang membesar itu kan disebutnya tumor. Nah sekarang lihat dulu tuh apa itu. Lihat tumor akibat luka kadang-kadang bisa menimbulkan seperti tumor. Karena jaringan yang tertutup kayak kita luka lah ya. Nanti kan akan menonjol dulu, baru habis itu nanti lama-lama hilang. Iya, benar. Atau dia ada sesuatu yang nyangkut di sana misalnya. Bisa ketanam misalnya, nancep. Akhirnya iritasi ya, infeksi itu ya dok ya. Nancep tapi nggak dikeluarkan. Itu juga bisa kelihatannya nanti jadi badan kan responnya akan menutup ini. Betul. Jadi bisa terselaputi pelan-pelan. Nah, itu bisa atau apa yang lain atau memang dia beneran tumor atau cancer yang ada di sana. Nah, itu tergantung itu sih apa penyebabnya, baru bisa untuk tahu penanganannya seperti apa. Tapi basically kalau hanya sekedar luka atau sariawan gitu, madu pun bisa untuk membantu untuk mengurangi. Kita oles langsung di lidahnya di bagian yang itu. Tapi itu kan si kucing akan nelen dong. Madu itu. Tapi pasti keserap ya dok ya? Iya. Pasti kena. Walau seberapa banyak, cuma kan persentase yang kita berikan aja kan. Iya. Kalau misalnya dia aktif untuk yang itu kan berarti frekuensi kita bisa persediaan 1-2 jam kan dia juga perlu energi kan. Benar. Karena sulit. Benar sih. Kalau ada posisi seperti itu ya memang harus mencari alternatif untuk memasukkan makanan. Mau ya dok ya? Iya. Pasti sih. Itu sih teman-teman. Jadi seputar untuk penyakit. Nah saya mau tanya juga nih dok. Untuk kucing nih dok umumnya. Karena ini masalah udah sering saya lihat sih. Kucing yang
hair loss, berarti rontok. Kalau hair loss kan nggak ada bulunya. Hair loss. Nah itu biasanya untuk penanganannya supaya bulu itu kembali normal lagi, itu biasanya ada caranya kah? Apa dari makanan atau vitamin harus kita berikan?